pada pembelajaran pertama ini, pada nilai kognitif, anak itu dilatih untuk cara berpikir dan menambah pengetahuannya apa yang telah ia ketahui terhadap hal-hal baru yang mereka dapatkan. Selain itu juga ada nilai kognitifnya itu mengetahui bermacam-macam tulisan, seperti ada tulisan tegak bersambung. Selain itu juga anak menambahkan pengetahuannya terhadap mengetahui lagu-lagu anak-anak, dan yang selanjutnya juga anak dapat mengetahui tentang satuan berat. Nilai afektif yang didapatkan pada pembelajaran satu ini, anak memiliki sikap saling menyayangi terhadap hewan, anak memiliki sikap ingin berlatih untuk melakukan penulisan, berlatih menulis huruf tegak bersambung. Anak juga dapat melakukan penerapan pada lirik-lirik tersebut, pada lirik lagu Ayamku yang diciptakan Ate Mahmud. Dan selanjutnya ada juga anak memiliki sikap rasa ingin tahu terhadap adanya satuan berat yang seperti contoh kilogram, gram, dan lain sebagainya. Dilanjut pada nilai karakter sosial. Pada pembelajaran satu ini terdapat karakter sosial seperti tanggung jawab, peduli lingkungan, disiplin, rasa ingin tahu, gemar membaca, kerja keras, tanggung jawab, mandiri. Dan dilanjut pada nilai psikomotorik. Pada nilai psikomotorik, pada pembelajaran satu ini anak menerapkan hal-hal saling menjaga dan menyayangi hewan. Anak mulai berlatih dengan giat cara menulis huruf tegak bersambung. Dilanjut ada juga anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakatnya. Yang ketiga ada anak memiliki kemampuan untuk mengetahui singkatan dan jumlah terhadap satuan berat. Pada pembelajaran 2, nilai kognitif pada pembelajaran 2 ini anak mengetahui hewan yang ada di sekitarnya. Anak juga dapat mengetahui pembagian waktu yang baik untuk merawat hewan di sekitarnya. Selain itu juga nilai kognitif selanjutnya ada tertib di sekolah. Anak dapat memahami setiap pelajaran yang ada di sekolah. Anak juga dapat mengetahui bagaimana cara mereka melakukan berdiskusi pada temannya yang ada di sekolah. Selain itu juga anak mengetahui fungsi olahraga dengan baik. Dilanjut ada nilai afektif pada pembelajaran 2. Nilai afektif pada pembelajaran 2 ini ialah anak memiliki sikap menyayangi terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Dilanjut juga ada memiliki sikap untuk saling menghargai dan berdiskusi di kelas. Yang kedua juga ada memiliki sikap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Ada juga nilai afektif selanjutnya ada anak memiliki sikap disiplin terhadap dalam hal berolahraga agar badan si anak tetap fit dan bugar setiap saat. Dilanjut juga yang terakhir ada nilai karakter sosial pada pembelajaran 2 ini terdapat kerja keras, disiplin, peduli sesama, komunikatif, mandiri, seperti itu. Pada pembelajaran ketiga ini, anak pada nilai kognitifnya, anak mengetahui manfaat dari merawat hewan peliharaan dengan baik. Anak juga mengetahui cara menjaga kandang atau habitat hewannya dengan baik agar tetap bersih kandangnya. Yang ketiga juga ada anak mengetahui hal-hal kebersihan dan pentingnya menjaga kebersihan. Dilanjut juga ada anak mengetahui lagu kanak-kanak, yaitu lagu Ayamku yang ciptaan Ate Mahmud. Selanjutnya juga ada anak mengetahui satuan berat dan mengetahui jenis dan jumlah pada satuan berat. Dilanjut ada pada nilai afektif di pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini afektifnya ini anak memiliki sikap saling menyayangi hewan. Yang kedua ini ada dapat melakukan penerapan dari lirik lagu tersebut.
yaitu lirik lagu Ayamku ciptaan Ateh Mahmud. Selanjutnya ada memiliki sikap saling kerjasama antar kelompok dengan baik atau dengan teman-teman yang ada di sekolahnya. Selanjutnya juga ada anak memiliki sikap rasa ingin tahu terhadap satuan berat. Anak dapat mengaplikasikannya saat berbelanja di dekat rumahnya. Nilai psikomotorik pada pembelajaran 3 ini ada anak dapat merawat, udah melakukan penerapan yaitu merawat hewan beserta kebersihan kandangnya. Dilanjut juga ada anak dapat memiliki kemampuan mengembangkan bakatnya. Dilanjut juga ada anak memiliki kemampuan untuk mengetahui jumlah pada satuan beratnya. Jadi nilai psikomotoriknya ini sudah melakukan hal-hal penerapan. Dilanjut ada juga karakter sosial pada pembelajaran ketiga ini, yaitu ada kerja keras, disiplin, mandiri, peduli lingkungan, ada gotong royong, tanggung jawab, peduli sesama, mandiri. Dilanjut juga ada rasa ingin tahu. Pada pembelajaran keempat ini, nilai kognitif anak yang didapatkan itu ada anak mengetahui berbagai jenis hewan peliharaan atau hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Anak juga dapat mengetahui pentingnya pemberian makanan kepada hewan. Jadi pemberian makanan ini tuh bukan hanya untuk manusia, tapi makhluk hidup lain seperti hewan juga membutuhkan makanan. Yang dilanjut juga ada anak dapat mengetahui jenis timbangan yang dipakai saat ingin berbelanja seperti di pasar maupun di warung. Lanjut juga ada nilai kognitif selanjutnya, ada anak mengetahui cara memelihara hewan dengan baik. Anak mengetahui makanan yang tepat pada setiap hewan. Jadi kan ada tergantung hewan-hewan makanannya berbeda-beda antara hewan satu dengan hewan lainnya. Lanjut juga ada anak mengetahui lagu anak-anak dengan judul lagu Ayamku ciptaan Ateh Mahmud. Juga ada anak mengetahui ketukan pada lagu ini. Lanjut yaitu pada nilai afektif pada pembelajaran 4 ini ialah anak memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi terhadap merawat dan menjaga hewan yang ada di sekitarnya. Lanjut juga anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengetahui jenis-jenis timbangan yang biasa dipakai oleh orang-orang. Lanjut juga ada nilai afektifnya, anak memiliki sikap rasa menyayangi hewan. Anak dapat melakukan penerapan pada lirik lagu Ayamku ciptaan Ateh Mahmud. Lanjut yaitu pada nilai psikomotorik anak sudah melakukan penerapan terhadap cara merawat dan mengasihi hewan. Anak dapat melakukan penimbangan sendiri secara manual atau sudah dapat mengetahui cara memakai timbangan itu. Lanjut juga ada anak dapat memelihara hewan dengan baik. Yang terakhir ada anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakatnya dalam hal seni. Pada karakter sosial di pembelajaran keempat ialah ada sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, peduli lingkungan, kerja keras, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Pada pembelajaran kelima ini, nilai kognitif yang anak dapatkan itu anak mengetahui cara membaca puisi yang sesuai, anak mengetahui cara menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan tepat. Dilanjut juga ada anak mengetahui manfaat dari berolahraga, anak mengetahui adanya interaksi yang diciptakan sama teman saat melakukan olahraga. Lanjut juga ada nilai afektif pada pembelajaran kelima ini ialah memiliki sikap ingin tahu yang tinggi untuk belajar menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan benar. Dilanjutkan pada selanjutnya ialah anak memiliki sikap disiplin untuk selalu berolahraga agar tetap badannya sehat dan bugar. Terakhir ada nilai psikomotorik pada pembelajaran kelima ini, anak dapat menunjukkan
skill atau kemampuan membaca puisi di depan kelas untuk menunjukkan ke teman-teman dan guru yang ada di sekolah. Yang selanjutnya ada juga anak berlatih menulis huruf tulisan tegak bersambung. Anak dapat menerapkan perilaku yang senantiasa berolahraga. Anak juga dapat terus berlatih olahraga agar memiliki jiwa yang sehat. Karakter sosial pada pembelajaran kelima ini antara lain ialah mandiri, kerja keras, komunikatif, gemar membaca. Pada pembelajaran keenam ini, anak memiliki nilai kognitif yang didapatkannya, yaitu anak mengetahui pentingnya interaksi sosial dengan teman-temannya untuk mempermudah pekerjaan dan saling berdiskusi satu sama lain. Anak juga mengetahui bahwa murid juga harus sudah bisa menulis huruf tegak bersambung. Pada pembelajaran keenam ini, anak memiliki nilai kognitif yang didapatkannya, yaitu anak mengetahui pentingnya interaksi sosial dengan teman-temannya untuk mempermudah pekerjaan dan saling berdiskusi satu sama lain. Anak juga mengetahui bahwa murid juga harus sudah bisa menulis huruf tegak bersambung, karena pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ini anak lebih dominan untuk belajar menulis huruf tegak bersambung. Jadi anak ini harus bisa menulis huruf tegak bersambung karena selalu dilatih. Lanjut pada nilai afektif di pembelajaran ke-6 ini, anak memiliki sikap saling membantu teman-teman yang ada di sekolahnya, memiliki sikap untuk terus berlatih dan membaca, menulis huruf tulisan tegak bersambung. Nilai afektifnya yaitu anak memiliki sikap peduli terhadap hewan sehingga memberikan makanan ke hewan tersebut. Anak memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi terkait penimbangan dan berat pada benda. Nilai psikomotorik pembelajaran ke-6 ini anak sudah mulai berlatih dengan temannya untuk saling membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, yaitu dengan cara mengerjakan tugas. Lanjut juga anak dapat menulis tulisan huruf tegak bersambung, ini sudah penerapannya nih. Lanjut juga ada anak senantiasa memberikan makanan kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya secara teratur sesuai jadwalnya. Yang terakhir juga anak dapat berlatih mengenai timbangan. Anak juga dapat menghitung berat benda yang ditimbangnya dengan baik. Lanjutnya ada karakter sosial pada pembelajaran ke-6 ini, yaitu anak sudah bisa karakter sosialnya itu seperti bekerja keras, rasa ingin tahu, disiplin, peduli lingkungan. Dilanjutkan juga ada karakter sosial mandiri. Sekian pemaparan analisis yang telah saya buat mengenai subtema 1 materi hewan di sekitarku. Dilanjutkan kepada teman-teman saya untuk menjabarkan apa yang mereka analisis. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita menganalisis subtema 2, merawat hewan peliharaanku. Nah, teman-teman, pada pembelajaran 1 subtema 2 ini terdapat pembelajaran IPS, di mana nilai kognitif yang terdapat pada pembelajaran 1 ini adalah anak mengetahui perannya ketika di rumah. Anak juga mengetahui kewajibannya di rumah, terutama dalam hal membantu orang tua. Anak juga memahami apa perannya ketika memiliki hewan peliharaan. Selain itu, anak juga dapat mengetahui bagaimana caranya menulis huruf tegak bersambung, dan anak juga memahami penulisan huruf kapital yang tepat. Nah, selanjutnya nilai afektif yang terdapat dalam pembelajaran 1 ini adalah anak dapat menunjukkan sikap yang baik dalam belajar. Dan itu anak juga dapat menunjukkan sikap giat dalam pembelajaran. Nah, anak juga dapat menunjukkan ketelitiannya ketika pembelajaran itu berlangsung. Lalu, anak dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungannya. Lalu,
Lalu, anak dapat menunjukkan sikap gemar membaca dan juga menulis. Nah, selanjutnya adalah nilai psikomotorik dalam pembelajaran 1, yaitu anak belajar dengan sungguh-sungguh ketika di kelas. Anak menulis dengan penuh ketelitian. Anak menulis huruf tegak bersambung dengan baik. Lalu anak dapat menempatkan huruf kapital secara tepat ketika menulis. Selain itu, anak juga dapat membaca dengan matang. Lalu anak dapat merawat hewan peliharaan di rumah dengan baik. Setelah itu, anak juga dapat membantu orang tua dengan baik. Dan juga anak belajar dengan penuh keseriusan. Nah, selain itu, nilai karakter dan sosial yang terdapat pada pembelajaran 1 yaitu kedisiplinan, nilai kemandirian, harus toleransi, lalu nilai komunikatif, nilai peduli lingkungan, peduli sosial, demonstrasi, lalu terdapat juga nilai tanggung jawab, lalu nilai kerja keras, dan nilai-nilai lainnya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 2 di subtema 2 juga terdapat pembelajaran IPS, di mana nilai kognitifnya yaitu siswa dapat memahami perannya ketika di rumah maupun di sekolah. Lalu siswa dapat mengetahui kewajibannya sebagai seorang anak di rumah. Lalu anak juga dapat memahami tugasnya ketika memelihara hewan peliharaan di rumah. Lalu juga anak dapat memahami bagaimana cara penulisan huruf tegak bersambung maupun penempatan huruf kapital yang tepat. Selain itu, anak juga dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan anak dapat memahami apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dia lakukan ketika pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Nah, untuk nilai afektif pada pembelajaran 2 ini yaitu anak dapat menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran. Lalu anak dapat menunjukkan minatnya dalam membaca maupun menulis. Setelah itu, anak dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sosialnya. Selain itu, anak juga dapat menunjukkan sikap keteraturan dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, anak juga dapat menunjukkan sikap ketelitian dalam mengerjakan sesuatu. Lalu, anak juga dapat menunjukkan giat dalam belajar. Nah, selain itu, anak juga dapat menunjukkan sikapnya untuk peduli terhadap kebersihan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk nilai psikomotorik pada pembelajaran 2 ini yaitu anak berlaku baik selama pembelajaran di kelas, seperti halnya tidak mengobrol ketika pembelajaran diterangkan oleh gurunya. Lalu anak juga dapat menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan juga dapat memposisikan huruf kapital yang tepat dalam penulisan. Selain itu, anak merawat hewan peliharaannya dengan baik, seperti menjaga kebersihan kandangnya, lalu memberinya makanan. Setelah itu, anak juga melakukan tugasnya di rumah dengan baik, seperti membantu orang tua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai karakter dan sosial yang terdapat pada pembelajaran 2, di mana nilai karakter dan sosialnya itu ada nilai disiplin, mandiri, kerja keras, jujur, tanggung jawab, demokratis, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, cinta damai, dan lainnya. Pada pembelajaran 3 pun terdapat pembelajaran IPS,
di mana nilai kognitif yang diajarkan yaitu anak diajarkan terkait perannya ketika di rumah. Lalu anak mulai mengenal nama-nama hari dan cara penulisannya yang baik. Setelah itu anak juga mengenal kewajibannya ketika merawat hewan peliharaannya di rumah. Nah, teman-teman, pada pembelajaran 3 ini anak juga mulai mengenal bentuk kerjasama yang baik di lingkungan rumah. Dan untuk nilai afektif yang diajarkan pada pembelajaran 2, yaitu anak dapat menunjukkan sikap yang baik dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu anak dapat menunjukkan, memahami tentang nama-nama hari dan cara penulisannya. Lalu anak dapat menunjukkan sikap disiplin atas aturan atau norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu anak juga dapat menunjukkan sikap ketekunan dan ketelitiannya selama proses pembelajaran, dan juga anak dapat menunjukkan bahwasanya anak mampu memahami nilai-nilai dari menjaga atau merawat hewan peliharaannya. Nah, selanjutnya untuk nilai psikomotorik yang diajarkan pada pembelajaran 3 ini adalah anak merawat hewan peliharaannya dengan baik, lalu anak belajar dengan sungguh-sungguh ketika proses pembelajaran berlangsung, lalu anak juga disiplin dan teratur terhadap peraturan yang ada yang telah dibuat di sekolah maupun di rumah, lalu anak membantu orang tua ketika di rumah, dan juga anak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang siswa di sekolah dengan baik. Nah, untuk nilai karakter dan sosialnya pada pembelajaran 3 ini terdapat yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, kreatif, demokratis, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar sosial, lalu toleransi, gemar membaca. Selain itu juga ada nilai kreatif dan nilai-nilai lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, pada pembelajaran 4 di subtema 2 pun juga terdapat pembelajaran IPS, di mana nilai kognitif yang diajarkan kepada siswa yaitu anak dapat memahami perannya ketika di rumah. Lalu anak juga mengetahui tugasnya ketika memelihara hewan peliharaan. Nah, pada pembelajaran di 4 ini anak mulai mengenal anggota keluarganya. Selain itu, anak juga mengenal bagaimana cara penulisan huruf tegak bersambung dan penempatan huruf kapital yang baik. Selanjutnya, untuk nilai afektif yang terdapat pada pembelajaran 4 subtema 2 ini adalah anak dapat menunjukkan sikap pedulinya terhadap saudaranya atau anggota keluarganya. Lalu anak juga dapat menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Nah, anak juga dapat menunjukkan minatnya dalam membaca dan juga menulis. Lalu anak juga dapat menunjukkan sikap ketelitian dan keteraturannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, anak juga dapat menunjukkan minatnya dalam merawat hewan peliharaannya di rumah. Nah, untuk nilai psikomotorik yang terdapat pada pembelajaran 4 ini adalah anak mampu menulis huruf tegak bersambung dan penulisan huruf kapital yang tepat. Lalu anak dapat berdiskusi kepada keluarganya terkait tanggal lahir dari masing-masing anggota keluarga. Nah, selanjutnya anak juga mampu merawat hewan peliharaannya dengan baik, seperti memberikannya makan, lalu merawat kebersihan kandangnya. Nah, nilai karakter dan sosial yang terdapat pada pembelajaran 4 ini adalah disiplin,
tanggung jawab, kerja keras, kreatif, demokratis, peduli lingkungan, peduli sosial, toleransi, cinta damai, komunikatif, jujur, dan nilai-nilai lainnya. Selanjutnya, pada pembelajaran 5 di subtema 2 terdapat nilai-nilai atau pembelajaran IPS. Nah, di mana nilai kognitif yang diajarkan kepada siswa yaitu siswa dapat memahami perannya ketika berada di rumah, lalu siswa juga dapat memahami kewajibannya sebagai seorang anak di rumah, dan juga siswa dapat memahami pentingnya merawat dari hewan peliharaan yang mereka pelihara. Nah, teman-teman, nilai afektif pada pembelajaran kelima ini adalah anak dapat menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, lalu anak dapat menunjukkan sikap giat dalam belajar, lalu dapat menunjukkan pula ketelitian dalam menulis ataupun melakukan pembelajaran lainnya, dan juga anak dapat menunjukkan sikap minat untuk gemar membaca dan juga menulis. Lalu anak dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sosialnya, serta anak dapat menunjukkan sikap yang baik ketika merawat hewan peliharaannya di rumah. Nah, untuk nilai psikomotorik yang terdapat pada pembelajaran 5, yaitu anak jadi mampu menulis huruf tegak bersambung maupun menempatkan huruf kapital yang tepat. Lalu anak dapat membantu orang tuanya karena telah memahami kewajibannya sebagai seorang anak di rumah seperti apa. Lalu anak juga jadi mampu untuk mengikuti segala aturan yang ada baik di rumah maupun di sekolah. Nah, teman-teman, untuk nilai karakter dan sosial yang terdapat pada pembelajaran 5 ini adalah nilai disiplin, kerja keras, tanggung jawab, demokratis, kreatif, lalu kerja keras, peduli lingkungan, peduli sosial, cinta damai, toleransi, gemar membaca. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran 6 di subtema 2 juga mengandung pembelajaran IPS, walaupun dalam buku tematik pembelajaran IPS ini tersirat atau terintegrasi dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Nah, nilai kognitif yang diajarkan pada pembelajaran ke-6 ini adalah anak memahami pentingnya merawat hewan peliharaan, lalu anak dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, lalu anak memahami perannya di sekolah. Setelah itu, anak juga memahami apa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan untuk nilai afektif yang diajarkan pada pembelajaran 6 yaitu membuat anak dapat menunjukkan sikap atau minat menjaga kebersihan lingkungan. Anak dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan yang dibuat di sekolah. Lalu anak dapat menunjukkan sikap yang baik selama pembelajaran di kelas berlangsung, dan juga anak dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sosialnya. Teman-teman, untuk nilai psikomotorik yang diajarkan pada pembelajaran 6 ini membuat anak dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, seperti halnya piket di kelas, lalu membersihkan kandang hewan peliharaannya. Lalu anak juga mampu untuk membantu temannya ketika di sekolah, lalu mampu belajar dengan baik selama di kelas, dan juga anak mematuhi aturan yang telah dibuat di sekolah. Nah, teman-teman, untuk nilai karakter dan sosial yang terdapat pada pembelajaran 6 ini
adalah nilai disiplin, kerja keras, tanggung jawab, kreatif, demokratif, peduli lingkungan. Ini juga potong. Apa sih? Peduli lingkungan, peduli sosial, lalu gemar membaca, dan nilai-nilai lainnya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan dan di sini saya akan memaparkan analisis dari subtema 3 yaitu tumbuhan di sekitarku. Nah, pada pembelajaran 1, nilai kognisi yang dapat ditemukan yaitu anak akan mengetahui dan juga dapat mencermati lingkungan di sekitarnya dengan memperhatikan tanaman ataupun bunga-bunga di lingkungan sekitar rumahnya. Lalu, siswa juga dapat mengetahui satuan berat, yaitu ons dan juga kilogram. Lalu, siswa juga dapat mengetahui dan juga dapat menguasai cara penulisan tulisan tegak bersambung. Lalu, siswa juga mengetahui penempatan titik, tanda titik, dan juga ejaan di mana untuk menggunakan huruf besar. Nah, serta siswa juga mempelajari bagaimana pembuatan karya seni 3 dimensi yaitu plastisin dengan mencoba mendesain plastisin menurut kreasi mereka sendiri. Nah, untuk nilai afektif yang dapat ditemukan pada pembelajaran ini yaitu anak akan tumbuh rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, anak akan muncul rasa mandiri untuk merawat dan juga menyiram tanaman setiap hari. Lalu yang ketiga, yaitu rasa kreativitas anak akan muncul dan juga terasah dengan mendesain plastisin mereka sendiri, seperti itu. Lalu untuk nilai psikomotorik pada pembelajaran 1 ini, yaitu anak akan mulai berlatih menulis tegak bersambung sampai mereka mahir. Lalu yang kedua, bercocok tanam di halaman rumahnya. Jadi anak akan mulai untuk menanam tanaman di halaman rumahnya dan juga merawatnya dengan mandiri, seperti itu. Lalu anak juga akan membuat karya 3 dimensi yaitu plastisin dengan memulai mendesain plastisin mereka sendiri, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, karakter sosial yang dapat ditemukan pada pembelajaran ini. Yang pertama itu religius, yang kedua itu mandiri, yang ketiga peduli lingkungan, yang keempat kreativitas, lalu yang kelima disiplin, yang keenam rasa ingin tahu, dan juga yang terakhir kerja keras, yang ketujuh. Nah, pembelajaran yang kedua kita lanjutkan nilai kognisi yang dapat ditemukan, yaitu pertama, anak itu dapat mengetahui permainan kupu-kupu di taman bunga dengan berbagai aturan mainnya. Dan juga anak itu mengetahui bahwa peraturan itu harus dipatuhi. Lalu yang ketiga, anak mengetahui langkah-langkah untuk melompat, dan melompat itu memiliki banyak langkahnya. Lalu anak-anak juga mengetahui cara bermain peran dengan membacakan sebuah teks yang memiliki 2 tokoh. Lalu anak juga mengetahui cara berdiskusi dengan teman. Nah, nilai afeksi yang dapat anak dapatkan di pembelajaran 2 ini yaitu anak itu akan tumbuh rasa solidaritas antar temannya di permainan kupu-kupu di taman bunga tersebut. Nah, lalu anak juga akan tumbuh rasa disiplin dan juga tanggung jawab untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, yang ketiga itu anak akan muncul rasa menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti itu. Dan juga untuk nilai psikomotorik pada pembelajaran 2 ini yaitu anak akan melakukan permainan kupu-kupu di taman bunga bersama teman-temannya tentunya. Dan lalu anak-anak juga akan mulai mematuhi peraturan yang ada dan tidak mencoba untuk melanggarnya. Nah, yang terakhir itu anak akan kembali berlatih menulis tegak bersambung karena pada subtema 3 ini ya kembali diajarkan keterampilan menulis siswa agar semakin mahir. Lalu yang terakhir yaitu karakter sosial yang ditemukan pada pembelajaran 2 ini, diantaranya ada kerja keras, lalu ada demokratis, lalu ada peduli sosial, lalu ada tanggung jawab, lalu ada disiplin, lalu ada komunikatif atau saling dapat berkomunikasi, lalu juga yang terakhir dan yang ketujuh itu jujur, seperti itu. Lalu untuk pembelajaran 3 itu ditemukan bahwa nilai-nilai kognisi yang didapatkan siswa itu diantaranya anak mengetahui pentingnya membaca buku dengan
dengan melihat contoh gambar di mana seorang siswa dan beberapa temannya sedang membaca buku di halaman sekolah seperti itu. Lalu ada anak itu mengetahui manfaat-manfaat tanaman yang ada di sekolah. Lalu juga anak itu dapat mengetahui cara berhitung menggunakan satuan berat ons yang dikonversikan ke dalam kilogram. Lalu juga anak itu mengetahui langkah-langkah untuk membuat karya plastisin seperti itu. Nah, lalu untuk nilai afeksinya yang dapat ditemukan pada pembelajaran ketiga ini, diantaranya itu anak itu akan muncul rasa dalam kegemaran membaca dengan melihat gambar tadi. Lalu anak juga akan memunculkan kreativitas saat anak itu mulai membuat plastisinnya berdasarkan desain plastisin mereka sendiri di pembelajaran sebelumnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu anak itu akan menumbuhkan rasa menghargai dan juga menjaga pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah dengan dia merawatnya. Lalu nilai-nilai psikomotorik yang terdapat pada pembelajaran 3 ini diantaranya itu anak itu akan selalu menjaga tanamannya, menjaga tanaman di sekolah. Lalu juga anak itu akan selalu membaca buku, dan juga anak itu akan berlatih untuk membuat plastisin dengan lebih baik seperti itu. Dan juga karakter sosial yang dapat ditemukan pada pembelajaran 3 ini diantaranya itu ada mandiri, gemar membaca, peduli lingkungan, dan juga kreatif dan juga komunikatif seperti itu. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 4 itu ditemukan nilai-nilai kognisi, yaitu anak itu dapat mengetahui cara membuat pameran seni. Nah, yang kedua lalu anak juga mengetahui sistematika dalam pengerjaan soal cerita matematika menggunakan diketahui, ditanyakan, dan juga jawaban seperti itu. Lalu anak juga mengetahui cara membuat soal cerita dengan menggunakan sistematika tadi. Nah, lalu untuk nilai-nilai afektif yang didapatkan siswa itu, anak-anak itu akan memiliki rasa tanggung jawab untuk saat mengadakan pameran seni ini. Lalu anak juga akan tumbuh rasa disiplin ketika menjawab soal cerita matematika. Mereka ini akan selalu menggunakan sistematika yang sudah ditetapkan seperti itu. Lalu untuk nilai-nilai psikomotorik itu anak itu dapat melakukan pameran seni. Nah, lalu anak juga akan membuat plastisin sebanyak-banyaknya untuk dipajang di pameran seni itu. Lalu anak juga akan berlatih sebisa mungkin untuk membuat soal cerita yang lebih baik. Nah, lalu untuk karakter sosial pada pembelajaran 4 ini, yaitu yang pertama itu disiplin, lalu yang kedua itu kerja keras, lalu juga kreativitas atau kreatif, lalu mandiri, dan juga lalu komunikatif, lalu cinta damai, lalu peduli sosial, dan juga tanggung jawab, seperti itu. Lalu untuk pembelajaran yang kelima, itu nilai-nilai kognisi yang dapat ditemukan pada siswa, yaitu yang pertama itu anak itu mengetahui berbagai nilai-nilai kognitif pada pembelajaran 5 ini yang dapat ditemukan, yaitu diantaranya anak-anak itu mengetahui ada berbagai hal yang dapat dilakukan oleh mereka saat bermain di taman seperti itu. Lalu yang kedua itu anak itu mengetahui langkah-langkah membuat dan juga melakukan berbagai gaya lompatan. Lalu yang ketiga itu anak itu mengetahui permainan kupu-kupu di taman, tetapi dengan peraturan yang baru, ada aturan main baru seperti itu. Dan juga anak itu mengetahui bahwa setiap pelanggaran tata tertib itu pasti ada konsekuensinya. Jadi di sini anak itu mempelajari juga mengetahui konsekuensi dari melanggar aturan itu tersebut. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ada anak itu mengetahui cara berdiskusi dengan temannya. Nah, untuk nilai-nilai afeksi yang dapat ditemukan, yaitu anak itu menumbuhkan rasa solidaritas antar temannya dalam permainan kupu-kupu di taman bunga tersebut. Lalu anak juga menumbuhkan kegigihan dalam berlatih melompat dengan berbagai gaya tersebut tadi. Lalu juga anak itu menumbuhkan rasa kebersamaan bersama teman-temannya saat bermain, seperti itu. Lalu juga tumbuh rasa disiplin dan juga tanggung jawab terhadap peraturan yang ada untuk selalu mematuhinya, seperti itu. Dan juga untuk nilai-nilai psikomotorik yang dapat ditemukan itu diantaranya anak-anak itu akan bermain bersama teman-temannya di taman dengan melakukan berbagai hal tersebut tadi yang sudah disebutkan.
Nah, lalu anak juga akan mulai berlatih dalam melompat agar anak-anak ini tuh dapat melakukan berbagai gaya-gaya lompatan yang ingin mereka tiru, seperti itu. Dan juga anak-anak ini akan bermain bersama teman-temannya dengan adil dan juga sportif. Dan juga yang terakhir, anak-anak itu akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti itu. Dan yang terakhir itu karakter sosial di pembelajaran 5. Nah, pasti dapat disebutkan, yaitu ada tanggung jawab, disiplin, lalu peduli sosial, komunikatif, dan juga kerja keras. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini dapat ditemukan nilai-nilai kognitif yang didapatkan oleh anak, yaitu diantaranya ada anak-anak ini tuh mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan juga anak-anak juga mengetahui jika peraturan itu ada untuk dipatuhi. Dan lalu anak-anak juga mengetahui cara merawat tumbuhan di sekolah itu seperti bagaimana. Dan juga lalu anak-anak juga mengetahui untuk saling tolong-menolong jika ada yang sedang kesulitan. Lalu yang selanjutnya itu anak-anak itu dapat mengetahui untuk selalu menjaga amanah. Contohnya untuk selalu mengerjakan tugas piket masing-masing, seperti itu. Lalu untuk nilai afeksi yang dapat ditemukan, itu anak itu akan muncul rasa disiplin dan juga tanggung jawab untuk melaksanakan tata tertib sekolah dan juga tugas piketnya masing-masing. Lalu anak juga akan muncul rasa cinta lingkungan dengan selalu merawat tumbuhan di sekolah dan juga menjaga kebersihan. Lalu juga menumbuhkan rasa solidaritas antar teman, dari misalnya sedang ada kegiatan kerja bakti di sekolah untuk membersihkan sekolah, seperti itu. Lalu juga menumbuhkan rasa kebersamaan dengan teman saat bermain ataupun saat kerja bakti, seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai psikomotorik yang ada, itu diantaranya anak-anak itu akan mematuhi tata tertib dan juga untuk agar mencoba tidak pernah melanggarnya, seperti itu. Dan juga anak-anak itu akan mulai terbiasa dan juga akan melakukan tugas piketnya masing-masing untuk kepentingan bersama juga. Lalu untuk yang ketiga, anak-anak ini akan menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya dengan mulai tidak membuang sampah sembarangan ataupun menyiram tanaman di sekolah. Lalu untuk karakter sosial yang didapatkan pada pembelajaran 6 ini, diantaranya itu ada disiplin, ada bertanggung jawab, ada peduli lingkungan, ada peduli sosial, ada komunikatif, lalu ada jujur, lalu juga ada cinta damai, dan juga ada gemar membaca. Nah, sekian untuk pemaparan saya untuk subtema 3. Terima kasih semuanya. Subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Nah, pada pembelajaran 1 ini belum mampu memenuhi 18 karakter sosial dikarenakan kurangnya nilai karakter pada materi yang dijelaskan. Kurangnya karakter sosial, jujur, dan menghargai prestasi di pembelajaran 1 ini diharapkan semoga karakter jujur dapat dikembangkan ke depannya supaya peserta didik membangun sikap jujur sejak dini. Nah, lalu tidak terdapat soal hots, melainkan terdapat soal teka-teki guna untuk melatih otak dan juga konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal, serta terdapat konten yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran IPS tetapi termasuk pada pembelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika, serta siswa diberikan tugas untuk menulis tegak sambung untuk melatih kemampuan keterampilan menulis huruf tegak sambung. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 ini belum mampu mencakup keseluruhan 18 karakter sosial, melainkan hanya terdapat beberapa karakter sosial saja. Lalu terdapat pembelajaran yang tidak termasuk kepada konten IPS, melainkan termasuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kata tanya dan juga kalimat tanya yang memudahkan anak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu pada pembelajaran 2 ini tidak terdapat soal hot, melainkan hanya terdapat soal biasa untuk melatih kata tanya untuk dipakai nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pada pembelajaran 3 ini belum memenuhi 18 karakter sosial,
keluarga maupun di masyarakat. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 ini belum mampu memenuhi 18 karakter sosial. Hanya terdapat beberapa karakter saja yang terdapat pada pembelajaran 4 ini. Nah, namun pada pembelajaran 4 ini siswa betul-betul membahas konten IPS seperti peduli terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar, guna untuk dipelajari lebih dalam bagaimana kita harus merawat makhluk hidup seperti tumbuhan agar tidak mati dan juga tetap hidup, serta terdapat beberapa soal yang harus disusun untuk menjadi sebuah kalimat yang baik dan juga benar. Nah, lalu pada pembelajaran 5 ini masih belum mampu memenuhi 18 karakter sosial, lebih kepada bagaimana sikap siswa kepada teman dan juga berbaur dan berkomunikasi yang harus dilakukan pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu pada pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini masih belum mampu memenuhi 18 karakter sosial pada umumnya, namun lebih kepada bagaimana siswa bertindak pada materi dan juga masalah yang ada yang telah dipaparkan pada pembelajaran 6 ini. Nah, pada subtema 1, hewan di sekitarku, guru lebih menekankan bahwa anak harus memahami dan mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di sekitarnya. Lalu, anak dapat mengembangkan interaksi sosial bersama teman-teman untuk melakukan diskusi bersama mengenai jenis hewan dan cara bagaimana menyayangi hewan tersebut. Nah, pada subtema 2, merawat hewan di sekitarku, guru lebih menekankan bahwasanya anak harus memahami perannya sebagai seorang anak di rumah dan di sekolah seperti apa, memahami pentingnya aturan yang telah dibuat, bentuk kerjasama sederhana dalam ruang lingkup keluarga, dan mulai mengenal keluarga dan teman-temannya secara baik serta kemampuan dalam menulis dan membaca. Nah, pada subtema 3, kegiatan di sekitarku akan lebih difokuskan bagaimana cara peserta didik menjaga lingkungannya, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Lalu siswa juga diajarkan untuk mematuhi peraturan yang ada. Siswa juga diajarkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bersama teman dan keluarga. Siswa pun diajarkan untuk selalu mengevaluasi dirinya berkenaan dengan pembelajaran yang telah ia pelajari. Nah, pada subtema 4, merawat tumbuhan, guru lebih menekankan kepada siswa bagaimana cara merawat tumbuhan, kemudian melakukan kegiatan yang produktif dan menghasilkan, sehingga siswa itu memiliki karakter dan pola pikir yang baik, karena mereka dapat berpikir bagaimana caranya merawat tumbuhan dengan baik dan benar agar tumbuhan tersebut tidak rusak gitu. Nah, mungkin segitu dulu video dari kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.